Action, minasan konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini gue akan menjelaskan kepada teman-teman yaitu bagaimana cara mengurus Gensen secara mandiri melalui pengisian form online. Nah, jadi sebenarnya untuk proses pengisian Gensen ini udah pernah gue bahas di video-video di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024, tahun 2025, dan sekarang tahun 2026. Nah, tujuannya itu adalah untuk teman-teman yang mungkin sekiranya berencana untuk mengurus Gensen secara mandiri di tahun ini. Atau mungkin bagi teman-teman yang sebelumnya sudah pernah mengurus Gensen tetapi lupa bagaimana cara ngurusnya. Nah, jadi di sini gue akan coba jelaskan bagaimana sih cara pengurusan Gensen untuk tahun 2026 dengan melakukan proses pengisian form secara online. Jadi nanti form yang sudah teman-teman isi itu tinggal dikirimkan saja ke petugas pajak. Nah, jadi di sini gue harapkan teman-teman yang ingin mencarikan Gensen silahkan nonton video ini sampai habis. Kenapa sih teman-teman itu perlu melakukan pengurusan Gensen atau pencairan Gensen? Nah, yang paling penting dampaknya itu adalah ketika teman-teman melakukan pengurusan Gensen itu nanti pajak teman-teman yang harus dibayarkan di bulan 6 di tahun ini itu bisa berkurang. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman tidak urus, bisa jadi pajaknya nanti akan mahal, dan itu juga sudah gue bandingkan dengan diri gue sendiri. Waktu di tahun 2023, gue itu kan nggak pernah ngurus Gensen dari tahun 2019 sejak masuk Jepang sampai tahun 2023 itu gue nggak pernah ngurus Gensen ya. 2022, 23 ya pokoknya sekitar itulah. Jadi gue nggak pernah ngurus Gensen, dan pajak yang gue bayarkan itu memang sangat berbeda sekali. Bisa pajaknya itu 2 kali lipat lebih mahal. Sehingga ketika gue waktu mengurus Gensen, gue bandingkan dengan pajak tahun sebelumnya, itu pajaknya benar-benar berkurang sekali dan bisa berpajaknya itu jauh lebih murah. Nah, selain itu juga ketika teman-teman mengurus Gensen, teman-teman itu mendapatkan pengembalian sisa pajak yang telah teman-teman bayarkan di tahun sebelumnya. Jadi dipulangi lagi tuh pajaknya. Kan lumayan dapat uang yang seharusnya memang milik kita seperti itu. Ketimbang tidak diurus sama sekali. Udah tidak dapat pengembalian uang, bayar pajaknya juga mahal seperti itu kan. Nah, ketika teman-teman itu mengurus Gensen, syaratnya itu adalah teman-teman itu dan Matsukose-nya tidak diurusin oleh perusahaan. Kadang kan di akhir tahun ada tuh perusahaan yang memberikan form besar, satu lembar cuma untuk Nenmatsukose. Ada sebagian teman-teman yang tidak paham bagaimana cara melakukan Nenmatsukose itu. Biasanya karena dokumennya tidak lengkap dan ada beberapa kendala, perusahaan itu tidak bisa menyelesaikan Nenmatsukose, sehingga teman-teman itu harus melakukan pengembalian pajak melalui proses Kakutei Shinkoku atau Gensen. Nah, bagaimana cara teman-teman tahu kalau teman-teman itu harus melakukan pengurusan Gensen? Yaitu nanti lihat saja di kertas Gensennya. Apakah nilai pengembalian uangnya masih ada atau tidak? Atau sudah nol? Kalau sekiranya nilai pengembalian uangnya sudah nol, teman-teman itu tidak perlu lagi melakukan proses yang namanya Kakutei Shinkoku atau pengurusan Gensen. Tetapi kalau masih ada nilainya, misalnya 2 mang, 3 mang, 4 mang ya, itu teman-teman sebaiknya melakukan pengurusan Gensen. Nah, jadi di sini untuk pengurusan Gensen yang kita lakukan yaitu adalah dengan menggunakan dokumen. Nanti dokumen tersebut akan kita kirimkan ke petugas pajak, ke Zeimusho. Nah, untuk proses pengisian dokumennya kita akan menggunakan HP, karena untuk penggunaan HP itu jauh lebih gampang ya, karena teman-teman sendiri pun juga lebih familiar dalam penggunaan HP ketimbang laptop. Karena kalau laptop atau PC itu kan sebagian teman-teman tidak punya. Nah, jadi kita di sini akan coba melakukan pengurusan Gensen secara online, pengisian form secara online melalui HP. Nah, jadi silakan teman-teman ikuti tutorial berikut ini. Dan juga gue sarankan teman-teman itu jangan lupa cek deskripsi ya untuk beberapa informasi tambahan penting yang akan gue lampirkan di deskripsi. Nah, sekarang teman-teman search di Google, teman-teman bisa tulis Kokuzeicho seperti ini ya. Nanti setelah teman-teman pilih Kokuzeicho, pilih yang paling atas, Kakutei Shinkoku ko, nah yang ini ya. Nah, sekarang kita pilih ini. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita itu mau ngurus Gensen, pilih yang Sakusei Kaishi, yang ini, yang paling atas, yang new. Lalu kita scroll ke bawah, pilih Sugi. Nah, setelah halaman seperti ini muncul, teman-teman pilih yaitu Shotokuzei seperti ini ya. Nah, teman-teman nanti bisa pilih mau ngurus yang tahun berapa. Karena kita ngurus yang paling baru, yang tahun kemarin, kita pilih yang paling atas. Tetapi kalau misalnya teman-teman tahun kemarin nggak ngurus Gensen, pilih yang tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya, terserah. Nah, kita ngurus yang paling baru.
Nah, di sini teman-teman ditanya apakah bawa my number card seperti itu. Nah, sebenarnya ini pilihannya bebas ya, karena kita mau ngurus cara langsung dengan kertas. Jadi pilih aja iye seperti itu. Nah, nanti teman-teman pilih yang ini, yang paling bawah ya. Kalau misalnya teman-teman pilih hai pun, nanti akan ditanya apakah punya smartphone yang bisa baca my number. Biasanya HP-HP yang punya NFC seperti itu. Nanti ini akan diarahkan ke pengurusan secara e-tax seperti itu ya. Nah, kita ngurusnya yang seperti biasa aja. Nah, ini. Pokoknya pilih yang bagian ini ya, showman. Lalu pilih Sugi. Scroll ke bawah, pilih Sugi. Nah, ini teman-teman diminta untuk ini ya, Nenrei kuning. Jadi silakan isi pertama usia terlebih dahulu. Lalu yaitu pekerjaan nomor 2. Setelah itu nomor 3, Kaktei Shinkoku Hajimete desu ka? Nah, ini terserah ya, hai atau iye. Kalau misal teman-teman belum pernah ya bilang hai. Nah, ini ditanya kenapa alasan teman-teman itu mengurus secara manual seperti itu ya, maksudnya dengan kertas. Nanti pilih aja alasannya, sonota atau apapun itu. Nah, kita isi dulu dari atas. Ini iye ya atau hai. Bilang aja alasannya itu ini karena setiap tahun saya ngurusnya dengan cara yang sama. Oke, lalu pilih Sugi. Lalu scroll ke bawah, pilih Sugi. Nah, di sini teman-teman itu akan diminta untuk mengisi tanggal lahir teman-teman. Di sini bisa pilih. Kalau tahu tanggal lahir versi Heisei, silahkan pilih Heisei. Kalau nggak tahu, pilih yang Seireki. Nanti silahkan isikan tahun, bulan, dan tanggal lahir teman-teman. Nah, kalau sudah, pilih ini yang warna hijau, Doiste Sugie. Ini ya. Nah, ini kita scroll aja ke bawah, pilih Sugi. Nah, setelah itu teman-teman nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman pilih. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ditanya dari mana sumber pendapatan teman-teman. Ya, dari gaji, ya kan? Yang lalu di bawah ini kita kosongkan saja ya. Karena ini nggak ada hubungannya sama kita, nggak ngaruh. Abaikan saja. Abaikan saja. Ini pendapatan-pendapatan lain selain gaji. Nah, langsung ini ya di bagian bawah ditanya teman-teman itu membawa berapa lembar kertas gensen. Biasanya kalau orang-orang yang masih di perusahaan yang sama, biasanya mereka cuma punya satu. Tetapi bagi orang yang sudah pernah pindah perusahaan, biasanya mereka punya lebih dari satu, 2 biasanya ya. Nah, karena kita punya satu, kita pilih aja Ichimai Nomi. Nah, lalu dapat pertanyaan lagi. Apakah di perusahaan sebelumnya itu sudah melakukan Nenmasu Chosei? Nah, kalau kebetulan karena perusahaan gue itu tidak melakukan Nenmasu Chosei, ya pilih ya ini ya. Shitenai. Pilih Sugi. Nah, di bagian ini teman-teman itu akan ditanya bagian Kyuyo Shotoku. Pilih ya, Kyuyo Shotoku. Lalu pilih ini Niryoku Suru yang oranye. Lalu pilih ini ya, kamera de Yomitoru. Jadi teman-teman itu nanti diminta untuk memfotokan kertas gensen teman-teman. Kalau ini lebih gampang ya, pilih ke bawah lalu pilih kamera. Nah, nanti kita foto ya sesuai instruksi seperti ini. Jadi kita foto dulu kertas gensen kita. Ini ya, foto dulu. Nah, setelah teman-teman itu memfoto kertas gensennya, pilih yang warna hijau ini, Yomitoru ya, pilih. Biarkan dia mengisi data berdasarkan kertas gensen kita tadi. Ini nanti datanya akan terisi secara otomatis. Setelah selesai, teman-teman pilih Sugi. Nah, nanti di bawah itu data-data teman-teman itu akan muncul ya. Silahkan cek masih ke bawah ya, apakah datanya sudah benar atau belum. Sekarang kita cek dulu. Kalau sudah benar, teman-teman pilih yang warna hijau ini, Hosei Kanryo ya. Oke, lalu Toji. Nah, di sini teman-teman itu
scroll aja ke bawah karena ini udah otomatis terisi ya. Scroll aja ke bawah, pilih Nyoryoku Naiyo Kakunin yang warna hijau. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah, teman-teman pilih Nyoryoku kan Shuryo ya. Nih. Pilih Tojiru lagi. Nah, berarti kan data tentang Kyuyo Shotokunya sudah terisi secara otomatis. Lalu pilih Sugi. Nah, ini kita scroll aja ke bawah ya. Kita scroll aja ke bawah. Oke. Ini langsung Sugi aja ya, karena ini semacam dukungan bantuan-bantuan yang kita terima. Ya, karena orang asing biasanya kan nggak ada, yang jarang yang dapat seperti itu ya. Jadi kita langsung pilih Sugi aja. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk mengisi tentang data pasangan dan tanggungan. Di sini tanggungan keluarga ya, atau tanggungan pasangan. Nah, kalau tanggungan pasangan teman-teman itu kalau misalnya punya pasangan sudah menikah, baik itu di Indonesia maupun di Jepang, silahkan pilih yang paling atas. Nah, nanti di sini teman-teman itu scroll ke bawah. Nanti ditanya, yang paling atas itu adalah isi nama pasangan teman-teman. Yang kedua itu isi tanggal lahir. Yang ketiga itu apakah pasangan teman-teman menyandang disabilitas atau tidak. Kalau tidak, ini dibiarkan saja ya yang di bawah. Nah, kita isi dulu yang paling atas. Nah, di sini yang di atas itu jumlah karakternya maksimal 10. Jadi isi namanya secukupnya aja gitu. Karena nggak akan bisa full kan. Karena nama orang Indonesia biasanya juga lumayan panjang. Nah, setelah itu teman-teman scroll ke bawah, nanti di sini ditulis, ditanya juga ada pilihan di mana lokasi pasangan teman-teman. Kalau misalnya berada di luar Jepang, pilih yang paling atas. Misalnya tinggal secara terpisah, mungkin di Jepang atau daerah negara lain seperti itu ya, terpisah. Ya dalam Jepang sih biasanya ini. Pilih di dalam Jepang ya, tetapi tinggal terpisah seperti itu, atau abaikan saja kalau bagi yang satu serumah ya. Nah, kalau yang di luar negeri pilih ini. Ini ditanya apakah pasangan teman-teman itu sudah didaftarkan dalam Nematsumi Chosei untuk pengurangan tanggungan pajak ataupun pasangan disabilitas. Nah, biasanya kalau nama pasangan teman-teman ada di kertas gensen, pilih aja ukeru seperti itu. Tetapi kalau tidak ada, pilih ini ya. Setelah itu kita scroll ke bawah, di sini ditanya pendapatan pasangan, pemasukan seperti itu ya. Nah, bagian di Indonesia, anggaplah misalnya dalam 1 tahun pendapatannya berapa? Mungkin 50 juta. Nah, teman-teman kira-kira aja 50 juta seperti itu ya. 50 juta seperti ini ya kalau di Indonesia. Tetapi kalau di Jepang ya kira-kira berapa pendapatan tahunan pasangan teman-teman. Nah, isikan di kertas gensen biasanya itu kelihatan ya, isikan pendapatan tahunan. Nah, kalau yang di bawah itu pendapatan dari ranking. Nah, yang di bawah ini yang nomor 3 yaitu adalah pendapatan lainnya. Misalnya pasangan teman-teman itu bekerja di perusahaan lain juga seperti itu ya, memiliki 2 perusahaan atau lain-lain lah seperti itu. Ini pendapatan lainnya. Nah, cuma umumnya kan kalau di Jepang itu umumnya orang bekerja di satu perusahaan, apalagi kalau pasangannya sama-sama shakaijin, sama-sama pemegang visa Takutei no. Jadi, biasanya pendapatannya cuma yang di atas ini aja. Isikan aja totalnya kira-kira berapa seperti itu ya. Nah, setelah teman-teman isikan, pilih Nyoryoku Kanryo. Selanjutnya itu kita mengisikan Fuyo Kazoku ya teman-teman ya. Nah, ini adalah untuk keluarga. Nah, ini bagi teman-teman yang mengirim uang ke keluarga di Indonesia. Kita pilih yang ini ya. Nah, kita tambah dulu data keluarganya. Nah, kita scroll ke bawah. Ini misalnya pertama kita isi nama ayah, misalnya seperti itu ya, ayah. Nah, setelah itu hubungannya apa? Ayah, ya kan? Lalu isi tanggal lahir ayah. Nah, ini sama seperti pasangan tadi ya. Kita isinya ini. Karena kan keluarga ayah, ibu, adik, kakak itu kan berada di Indonesia. Pilih yang ini. Pilih aja Stena ya. Seperti ini. Kenapa ini ada muncul pesan seperti ini? Karena nanti ini akan diminta dokumen-dokumen tambahan seperti kakak dan lain-lain seperti itu ya, untuk membuktikan kalau memang keluarga teman-teman itu tidak melakukan penyesuaian pajak seperti itu kan. Karena kan berada di luar Jepang. Nah, nanti kalau misalnya keluarga teman-teman itu mau didaftarkan lebih dari 1, pilih Mo Hitori
Niryoku Suru seperti itu ya. Nah, kita selesaikan dulu. Nah, di sini nanti muncul lagi pertanyaan ya teman-teman. Di sini teman-teman pilih yang nomor 2. Yaitu adalah teman-teman itu mengirim uang sebanyak 38 mang atau lebih untuk biaya kehidupan. Nah, ini penting ya. Kalau misalnya teman-teman pilih ini, nanti biasanya gensennya nggak bisa cair seperti itu. Nanti ini ya, karena kan nanti ini dibuktikan dengan bukti pengiriman uang. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi keluarga yang lain. Nah, di sini gue ingin menambahkan adik gue. Adik ya. Di sini Imoto nggak ada di sini ya. Nih, pilih sono Hoka, pilih Imoto. Imoto ini ya. Nah, nanti di sini isi tanggal lahir seperti biasa, isi semuanya. Nah, sekarang kita isi dulu. Nah, ini seperti biasa kita pilih ini Kazokunya tidak berada di Indonesia dan Uketenai. Oke. Nah, kenapa tidak ada pilihan yang seperti tadi? Karena adik gue itu masih di bawah usia 31 tahun. Jadi tidak ada pilihan seperti itu. Jadi tidak ada persyaratan harus mengirim uang lebih dari 38 mang. Nah, jadi oke ya. Gue udah melakukan pengisian data keluarga. Selanjutnya adalah Niryoku Naio Kakuning. Nah, kalau sudah dirasa betul, pilih Niryoku Shuryo. Seperti ini ya. Nah, Tojiru. Nah, lalu kita scroll lagi ke bawah. Scroll aja ke bawah, lalu pilih Sugi ya, seperti ini. Nah, di sini kira-kira pengembalian pajaknya segini ya teman-teman ya. Ini total pengembalian pajaknya. Jadi kita dapat pengembalian pajak sepenuhnya ya dari kertas gensen ini. Nah, lalu pilih Sugi. Nah, di sini teman-teman itu akan dikasih lihat lagi ya, ini kira-kira uang yang akan dikembalikan kepada teman-teman seperti itu. Scroll dulu ke bawah. Nah, ini. Nah, nanti akan diminta cara penerimaan uangnya. Ya, seperti biasa kita mintanya Yucho Ginko Furikomi seperti itu. Nanti di sini diisikan rekening Yucho. Silakan diisikan rekening Yucho teman-teman. Kalau misalnya nggak punya rekening Yucho, pilih ini ya, Yucho Ginko Igai. Apa misalnya jenis banknya seperti itu. Nah, umumnya kan Yucho. Kita isikan dulu Yucho kita ya. Nah, ini ya. Koking toriko jatoro kushite maina portal. Ya. Ya, torokuzumi ni shio. Kita pilih torokuzumi aja ya. Lalu pilih Sugi. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan ya. Ini abaikan saja karena ini enggak rasanya ini enggak tepat untuk orang asing, karena ini ditanya ini sampai tanggal 31 bulan 12 apakah teman-teman itu memiliki pendapatan lebih dari 10 juta 1M, yang nggak mungkin kan, nggak, abaikan saja. Nah, di sini ditanya apakah ada anak atau keluarga yang berusia 16 tahun, di bawah 16 tahun. Kalau ada isi. Nah, ini biasanya anak kita ya, kalau misalnya punya anak isi dulu. Nah, lalu pilih yang oranye. Nah, ini nama anak ya teman-teman ya. Ini Ko ya, Ko. Nah, isikan tanggal lahir. Lalu di sini kalau misalnya tinggalnya bersama keluarga, ini kosongkan saja, nggak perlu dicentang. Nah, kita isi nama anak terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalau misalnya teman-teman punya lebih dari satu anak ya, pilih Mohitori Niryoku ya. Kalau udah, pilih aja Niryoku Naio Kakuning. Nah, setelah ini selesai, teman-teman scroll ke bawah. Pilih Niryoku Shuryo. Seperti ini ya. Oke, kita balik lagi scroll ke bawah. Oke. Lalu pilih Sugi. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengisikan nama teman-teman. Silakan isikan nama ya. Ini cukupnya aja. Furigana Nanda. Udah kayak gini aja. Kanji ini tulis romaji kali ya. Oke. Sampai sini aja nggak apa-apa, karena kan nama kita panjang. Lalu isi nomor HP. Nomor HP-nya kita pilih Keita ya. Isikan nomor HP. Lalu di sini alamat. Oke, kita isi dulu.
Nah, kalau sudah, teman-teman scroll ke bawah, nanti muncul yang ini. Kalau misalnya teman-teman per 1 Januari tanggal 1 alamatnya berbeda, silahkan tulis alamatnya di sini ya. Tapi kalau nggak pindah rumah, nggak apa, biarkan aja seperti ini. Nah, lalu pilih scroll ke bawah. Ini nama perusahaan ya. Jadi isikan nama perusahaan teman-teman. Ini perlu diisi ya. Oh, enggak, ini apa? Profesi ya. Saing. Udah, terus ini apa? Ini abaikan saja ya, kalau nggak tahu ya. Terus ini Seitaisu-nya kita sendiri. Nah, Honin. Nah, secukupnya aja. Nah, cukupnya segini. Oke. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Seri banggo kita nggak tahu ya, abaikan saja. Terus ini kapan mau dilampirkan ya, kita lampirkannya mungkin sekitar bulan 2-an kayaknya. Bulan 2 sekitar ya, mulai Kakite Sengoku kan tanggal 13, kita bikin aja tanggal 15 ya, ini kira-kira aja. Lalu pilih Sugi. Nah, di sini akan muncul data teman-teman ya, dan di sini nanti teman-teman itu akan diminta untuk mengisikan my number card. Nomornya kita isikan dulu. Nah, di sini juga karena anak tinggal di Jepang kan, jadi isikan nomor my number anak. Oke, nanti kita isi nanti aja, tulis tangan aja nanti. Lalu pilih Sugi. Nah, di sini ada diminta ya sebagian, karena tidak ada yang pakai my number, kita kita ditanya seperti itu. Ya, karena kan keluarga di Indonesia itu tidak punya my number ya, jadi pilih aja Niryoku Seizu Susumu Tojiru. Nah, di sini teman-teman itu akan bisa mendownload hasil hasil yang teman-teman isi tadi. Pilih di sini ya, Shinkoku shou nado o hyoji. Nah, ini adalah hasil kertas gensen yang teman-teman bikin tadi ya. Jadi nanti ini bisa teman-teman bawa di print dulu. Kertas ini di print dulu, nanti bisa teman-teman bawa ke kantor pajak atau dikirimkan saja ke alamat kantor pajak. Nah, gimana cara melihat alamatnya? Kita scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah paling kanan bawah di sini ya. Ini ada alamat kantor pajak. Teman-teman potong saja, lalu semua dokumen yang sudah teman-teman print ini teman-teman masukkan ke dalam amplop, lalu tempelkan alamat ini ke amplop tersebut. Nah, lalu kirim ke kantor pos. Itu udah selesai. Kita download dulu. Oke. Kita balik lagi. Nah, ini udah selesai ya. Pilih Sugi. Sudah selesai. Udah selesai semuanya ya. Ini tinggal balik aja ke halaman depan. Udah selesai. Nah, ini harus teman-teman bawa ke Shakusho. Bukan Shakusho, Zaimusho. Tetapi kalau sekiranya teman-teman lupa download, teman-teman bisa isi ulang lagi dari awal ya, karena ini nggak mempengaruhi apapun. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya untuk proses pengisian form online untuk pengurusan Gensen secara dokumen ya, secara kertas. Nah, dokumen tersebut nanti teman-teman cetak, bawa persyaratan yang harus dilengkapi. Persyaratannya bisa teman-teman cek di sini ya, yang perlu dibawa ke Zaimusho, atau lihat di deskripsi juga bisa, nanti gue lampirkan di deskripsi. Setelah itu nanti bisa ada dua pilihan, teman-teman mau langsung ke Zaimusho atau ke kantor pajak untuk menyerahkan dokumen tersebut. Dokumennya tinggal diserahkan saja, nggak perlu isi ini isi itu, cuma serahkan aja, itu udah selesai. Atau teman-teman bisa ngirimnya melalui pos seperti yang gue lihatkan di video tadi. Di video tadi kan ada alamat kecil yang mana itu kantor pos, kantor Zaimusho teman-teman. Silakan kirimkan ke kantor pos dokumen tersebut, nanti dokumen tersebut akan diteruskan ke Zaimusho. Nanti teman-teman tinggal nunggu surat balasan dari Zaimusho aja, seperti itu ya. Nah, jadi untuk pengurusannya sangat gampang sekali, dan berikutnya nanti kita akan bikin video pengurusan Kakute Shinkoku atau Gensen itu melalui My Number Card. Jadi online, e-tax di rumah aja seperti itu, tanpa harus cetak dokumen, tanpa harus pergi ke Zaimusho. Nah, jadi gue rasa kalau gue sendiri masih menggunakan cara manual ya, seperti itu, karena memang lebih enak cara kertas. Nah, jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana. Nah,
Gue sarankan teman-teman mengikuti cara ini. Kalau misalnya ada keraguan ya, silakan aja tulis di komen. Nanti beberapa poin-poin penting itu akan gue tuliskan di deskripsi. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.